Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latihan 1 dan juga latihan 2 dari materi VLAN di mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada sebelumnya saya mempelajari materi Bu Zahra itu VLAN, yaitu Virtual Local Area Network. Nah, ini tuh digunakan untuk ngebagi satu switch fisik jadi beberapa jaringan gitu. Nah, kalau pakai VLAN kita gitu bisa misahin nih kelompok yang eh, khusus gitu, kayak kalau di soal itu kayak buat dosen, mahasiswa dan juga tenaga pendidikan agar yang pertama itu lebih aman, efisien sama mudah dikelola. Nah, tujuan praktikumnya kita buat konfigurasi VLAN sesuai soal instruksi, menguji komunikasi antar PC dan VLAN yang sama maupun berbeda. Terus kita dapat menganalisis dan juga menarik kesimpulan tentang apa itu VLAN dan keterbatasannya. Alat bahan yang dipakai yaitu Cisco Packet Tracer, 2 switch 2960, satu router. Itu kalau misalkan interVLAN, kalau misalkan perlu routing gitu ya dari VLAN-nya. Kemudian 8 PC, kabel straight and charge. Nah, di sini topologinya nomor satu ini tuh hanya switch dan PC aja gitu, VLAN-nya cuman memisahkan broadcast domain. Nah, kalau misalkan yang soal 2 itu dengan router on a stick. Nah, dia itu pakai switch, router dan juga PC. Nah, memungkinkan komunikasi antar VLAN kayak gitu. Antar VLAN ini gitu. Nah, next langkah kerja yang latihan pertama, kita konfigurasi VLAN di switch terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Kita buat si VLAN-nya dengan nama dosen, mahasiswa, juga teknik. Dilanjut assign port ke VLAN-nya. Nah, interface-nya itu FA020. Langsung kita masukkan ke switch port mode akses, switch port akses VLAN 100. Sama FA021 juga, switch port mode akses, switch port mode akses, terus VLAN 100. Nah, dilanjutkan FA018, VLAN 110, FA019 itu VLAN 110. 22 itu 120, 23 itu 110. Kenapa seperti ini? Karena kita mengikuti sesuai instruksi soal. Kemudian kita mendapatkan tabel VLAN-nya di latihan pertama, yaitu VLAN ID-nya 100, nama VLAN-nya dosen, interface switch-nya itu FA0/20, FA0/21, PC-nya 01, dan seterusnya. Ini sudah dimasukkan di CLI gitu ya. Lanjut di konfigurasi IP address pada PC. Ini VLAN dosen itu PC0, PC1 ada di 192.168.210 dan 11. Subnet masknya /24 atau 255.255.255.0. Dan berikutnya untuk mahasiswa dan juga tenaga pendidik. Setelah di hasil uji coba kita bisa, nah ini PDU listnya ini bisa gitu ya. Ini yang file yang file itu yang awalnya itu gagal, tapi setelah dicoba ternyata bisa kembali gitu. Nah, secara analisis hasil konfigurasi jaringan VLAN pada latihan ini tuh menunjukkan bahwa segmentasi jaringannya itu berhasil diterapkan dengan baik. Nah, setiap VLAN yang dibentuk dari blok-bloknya itu ada dosen, mahasiswa dan teknik, itu berfungsi sebagai broadcast domain terpisah, sehingga lalu lintasnya itu hanya terbatas pada kelompok masing-masing. Hal ini tuh berdampak positif terhadap kinerja jaringan karena mengurangi beban broadcast sekaligus meningkatkan keamanan dasar karena perangkat VLAN-nya berbeda gitu, jadi nggak bisa saling komunikasi satu sama lain. Nah, penugasan si portnya di switch itu udah konsisten sesuai VLAN karena kita pakai mode akses gitu yang mastiin nggak ada kebocoran di VLAN-nya. Terus kita uji si konektivitasnya itu berhasil. Nah, terus sebenarnya yang ini tuh gagal gitu karena dia itu nggak pakai router kayak gitu. Karena itu betul sesuai teori gitu ya, kalau misalkan inter VLAN routing itu ngebutuhin perangkat layer 3 tambahan. Nanti mungkin di latihan kedua. Kemudian dari sisi desain, konfigurasi ini efektif untuk memisahkan kelompok pengguna sesuai kebutuhan meskipun VLAN memiliki keterbatasan seperti tidak adanya komunikasi antar VLAN dan ketergantungan pada satu switch sebagai titik pusat. Nah, itu kesimpulannya. VLAN berhasil dibuat
diimplementasikan pada switch. Segmentasi jaringan berdasarkan kelompok dosen mahasiswa teknik berjalan sesuai konfigurasi. Komunikasinya hanya dapat dilakukan antar perangkat dalam VLAN yang sama. Tadi yang failed itu yang antar VLAN nggak bisa. Kemudian untuk komunikasi antar VLAN dibutuhkan perangkat tambahan berupa router. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 2 konfigurasi. Yang pertama kita lakukan konfigurasi IP pada router seperti ini gitu ya. Dimasukkan. Kemudian di konfigurasi di CLI-nya. Sebetulnya tahapannya sama kayak yang awal, itu ada ngasih nama dulu dan segala macam. Kemudian kita konfigurasi PC 6, PC 7. Nah, kita tes ping dan berhasil. Nah, topologi jaringan ini terdiri dari satu router, satu switch, dan 2 buah PC yang berada dalam satu segmen jaringan dengan subnet 192.168.10.0/24. Nah, di mana routernya itu berfungsi sebagai default gateway gitu ya. Sedangkan switch bertindak sebagai penghubung antar perangkat pada level LAN. PC 6 dan 7 itu diberikan alamat IP statis masing-masing 192.168.10.2 dan 10.3 sehingga dapat berkomunikasi langsung melalui switch tanpa memerlukan proses routing antar jaringan. Pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa komunikasi antar PC dan antar PC dengan router berjalan baik sehingga dapat disimpulkan konfigurasi interface pengalamatan IP serta koneksi fisik telah dilakukan dengan benar dan jaringan berfungsi secara optimal untuk komunikasi lokal. Nah, kesimpulannya jaringan telah berfungsi baik dan dengan router, gateway, dan switch penghubung perangkat di dalam jaringan lokal. Pengaturan alamat IP pada setiap perangkat berada pada subnet yang sama sehingga komunikasi antar PC dan PC dengan router dapat berjalan tambahan. Hasil uji konektivitas menunjukkan bahwa konfigurasi interface pada penetapan IP serta sambungan fisik sudah tepat sehingga jaringan sudah siap digunakan. Dikembangkan lebih lanjut seperti penambahan CHP, VLAN atau koneksi menuju jaringan eksternal.